Nah, ini tadi tentang hal yang membatalkan syahadat. Ya, yang pertama syirik. Nah, yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Surat 4 ayat 116. Coba baca. Surat 4 ayat 116. Coba baca. Aisyah Sahli. Mana Aisyah? Baca. Aisyah Sahli. Surat 4 ayat 116. Yang membatalkan syahadat. 116. Baca artinya. Artinya, Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Nah, itu. Jadi orang yang syirik itu otomatis syahadatnya sudah batal. Kalaupun dia masih mengaku Islam, syahadatnya harus diulang syahadatnya. Tidak boleh. Nah, baik laki-laki maupun perempuan, ingat-ingat masalah syirik ini. Bahkan tidak boleh pacaran dengan orang musyrik. Ya. Apalagi menikah dengan orang musyrik. Tidak boleh. Coba buka dalam surat 2 ayat 221. Jangan sekali-kali kamu jatuh hati kepada laki-laki yang ganteng tapi dia musyrik. Katakan kepada dia, no, agama kita berbeda. Our religion is different. Agama kita berbeda. Kalau ingin juga kepadaku, silakan bersyahadat. Masuk Islam dulu, baru bisa untuk menikah dengan wanita muslimah. Coba baca. Siapa ini? Liani. Mana Liani? Ya. Coba baca Citra Dahlia. Mana? Coba baca Citra. Surat 2 ayat 221. Ya, artinya saja. Jangan bersuara ya, dengarkan. Jangan bersuara. Yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Iya. Sungguh, kabar sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan ampunan dan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, ada seorang laki-laki musyrik, seorang laki-laki muslim jatuh hati kepada wanita musyrik. Kemarin sudah saya ceritakan ya, yang pergi ke Malaysia itu belum? Belum. Pendek aja ceritanya. Jadi seorang laki-laki muslim itu namanya si Amir namanya. Si Amir. Sedangkan yang wanita ini namanya Kania. Si Amir dengan Kania saling jatuh hati. Kania ini agamanya Kristen, sedangkan si Amir ini jelas agamanya Islam, tapi jatuh hati. Jatuh hatinya ini berbeda dengan orang lain, betul-betul cinta mati. Istilah orang itu kalau cinta sudah melekat,
Tai kucing disangka coklat. Salah sangka dia. Tai kucing disangkanya coklat karena cintanya sudah melekat. Ini hati-hati. Kalian bisa pula jatuh hati seperti itu nanti, jangan. Ini diberitahu. Jatuh hati si Amir kepada Kania karena dia bekerja pada suatu pabrik, sama-sama pergi, sama-sama pulang. Itu namanya cinlok. Apa cinlok? Cinta lokasi, jatuh hati. Nah, dilaporkan kepada ibu bapaknya oleh si Amir, ayah, ibu, aku jatuh hati kepada seorang wanita non muslim. Apa kata ayah ibunya? Tiada maaf bagimu nak. Kalau kamu jatuh hati kepada wanita non muslim, kau bukan anakku lagi mulai hari ini. Kalau kau jatuh hati, tapi jangan teruskan. Iya juga ya, lama dia berpikir. Si Kania begitu juga, dia laporkan kepada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya ini naik pitam. Jangan kau coba-coba sebut hal itu. Tak boleh menikah dengan laki-laki muslim. Jadi dua-duanya dapat serangan telak, dapat tamparan yang keras si Kania dengan si Amir. Dapat tamparan itu, si Amir dan Kania semakin nekat. Bukannya berhenti, si Kania tadi dengan si Amir malah semakin nekat. Berunding dia berdua. Bang Amir, kata si Kania, kita nekat aja ya. Ya, tapi karena kita nggak seagama tidak bisa menikah di kantor gua. Nggak apa-apa, kan bisa kita dicatatkan saja di kantor catatan sipil. Di mana kantor catatan sipil? Di samping kantor bupati masing-masing di seluruh Indonesia. Kalau di kota ya di kantor wali kota. Di situ namanya catatan sipil. Pergi mereka berdua, dia tanya, Pak, bisa kami ini berdua ini tak seagama menjadi suami istri? Bisa. Tapi kalian tidak dinikahkan, cuma dicatat saja bahwa telah datang kepada kami dua orang laki-laki wanita yang ingin hidup sebagai suami istri. Ya dicatat aja, tidak dinikahkan. Tapi dengan sudah dicatatkan itu, suratnya itu berlaku, siapapun yang melihatnya berarti mereka sudah sah untuk berumah tangga. Kemanapun mereka berdua tidak bisa diganggu karena sudah catatan sipil. Nah, sudah dicatat, gak ada yang menikahkan, langsung dia pergi ke rumah petak yang disewanya. Sampai di rumah petak itu dia merasa sedih juga. Bang Amir katanya sedih juga kita ya, tidak ada karangan bunga, tidak ada janur kuning, tidak ada orang-orang memukul rebana, musik tak ada, kita berdua aja ya. Enggak apa-apa, itu namanya cinta sejati. Betul-betul walaupun tidak ada yang ngakui. Yang penting ini surat apa namanya? Surat catatan sipil. Nah, akhirnya dia menikah 1,5 tahun kemudian dapat anak lah dia, si Kania. Anaknya ini aneh bin ajaib, ya. Ini karena mungkin tidak direstui oleh kedua belah pihak. Aneh anak yang dapat. Anaknya perempuan, tetapi perangainya laki-laki. Namanya Kamila. Ibunya namanya Kania, anaknya Kamila. Dikasih nama Kamila. Wih, terkejut bapaknya. Nak, kok macam ini kau nak? Kau perempuan, tapi gayamu laki-laki. Mulai dia TK, tak mau dia memakai pakai anak perempuan. Bahkan dia benci kepada peralatan-peralatan yang dipakai perempuan. Waktu dia berumur 5 tahun, dicarinya cermin ibunya yang berkaca, ingin bermakeup, dipecahkan. Selagi ada kaca di rumahnya, dipecahkannya. Nangis ibunya, aduh nak, kok begini? Apalagi yang akan kamu pecah di masa yang akan datang nak? Ini udah banyak yang pecah. Nah, terus masuklah dia SD. Kelas 6 SD dia berulang tahun. Kania kata ibunya, apa hadiah ulang tahun untukmu? Bola kaki mah. Bola kaki minta hadiahnya. Dibelikan oleh mamanya.
Ayahnya tidak tahu. Kalau tahu ayahnya itu pasti marah. Disembunyikannya bola kaki itu dalam tasnya yang besar. Pergi ke sekolah. Sampai di sekolah disembunyikannya di kolong meja di sekolah. Dia hobinya main bola kaki. Padahal perempuan. Mau pakaian laki-laki. Temannya semuanya laki-laki. Wih, bingung ayah dan ibunya. Kok anakku jadi begini ya? Apa yang salah dengan kami ini? Dia tak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Nah, akhirnya anak ini ketika dia sudah SD kelas 5 SD, dia kerjanya menggiring bola dari sekolahnya di aspal itu, dari sekolah ke rumahnya, digiringnya bola. Nah, setelah digiringnya bola, tak tahu tadi itu di belakang rupanya ada truk besar. Nampak oleh ayahnya. Kamila, awas, jangan digiring bola lagi. Itu ada truk besar di belakang. Rupanya tak nampak, asik menggiring bola, fokus lihat bola, tak nampak oleh Kamila tadi. Lalu dikejar oleh ayahnya, dilompatinya anaknya itu, dijatuhkan ke dalam parit di sebelah jalan raya. Setelah itu anaknya selamat, mobil tetap lewat, tapi ada yang tidak selamat. Kaki ayahnya tidak selamat. Kakinya ayah sebelahnya hancur. Dan saat itu dia pingsan. Anaknya selamat dibawa pulang, tapi ayahnya dibawa ke rumah sakit. Kakinya yang hancur tidak bisa diperbaiki, yang bisa hanya diamputasi. Apa artinya diamputasi? Dipotong. Tapi dia tidak sadar waktu kaki sebelah kirinya dipotong sampai ke lutut. Nah, terbangun dia, dilihatnya, kok putih-putih sini ya? Di mana aku sekarang nih? Kata istrinya, di rumah sakit, Bang. Anakku mana? Anakku yang nama Kamila mana? Oh, Kamila selamat, Bang. Ada itu. Oh, syukurlah. Ini kakiku kok seperti ini. Kaki abang hancur, Bang. Abang pingsan, tak sadar. Sudah dibius, abang diamputasi. Menangis lagi. Aduh nak, demi menyelamatkan nyawamu nak, kok kaki ayah jadi begini? Kau selamat tapi ayah tidak selamat. Nah, mana anaknya dekat anak itu? Nah, janganlah kau buat perangai macam-macam lagi nak. Itu cermin kaca-kaca, alat makeup ibumu habis, kamu buang, kamu pecahkan semua. Sekarang kaki ayah pula yang kau pecahkan nak. Jangan kau bikin perangai yang macam-macam nakku. Iyalah ayah, aku akan baik-baik saja. Masuklah dia ke 6 SD, sampailah dia akhirnya tamat SD. Dan itu ulang tahunnya itu minta dibelikan sepatu roda. Tanggung pula sepatu roda, bola kaki, bola basket, jaket laki-laki, semuanya kira-kira nggak bisa dia rubah dirinya. Pening kepala ayah dan ibunya. Kok anakku jadi beginilah? Kepada siapa aku akan mengadu? Lupa dia mengadu kepada Tuhan. Nah, akhirnya waktu anaknya SMP, sang ayah ini rupanya diberhentikan dari salah satu pimpinan perusahaan. Karena perusahaan tidak lagi bisa memaafkan orang yang kakinya potong sebagai direktur, salah satu direktur. Jadi diberikanlah uang tolak pesangon. Berapa itu? Ada 20 juta waktu itu. Dikasih 20 juta, tahan hidup 1 tahun. Dia hemat-hemat lah 1 tahun karena istrinya juga bekerja. Bisalah. Rupanya setelah dia mau masuk SMP, di PHK pula lah ibunya. Ibunya tak bekerja. Di PHK pula ke rumah. Dia diberhentikan, dapat pula pesangon sedikit. Tahanlah untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun makan pesangon tolak dari pabrik tempat bekerja suaminya. 1 tahun lagi hidup adalah melalui uang tolak dari istrinya. Nah, ketika kelas 3 SMP, si Kania tadi juga hobi belajar silat, belajar karate, pokoknya yang pekerjaan laki-laki memanjat-manjat gunung, itu hobinya. Aduh nak, apalagi yang akan pecah lagi nih nak, kalau kau suka hobi manjat-manjat, jangan-jangan kakimu nanti yang akan pecah. Jangan nak, tak peduli dia. Nasihat ayah ibunya dia tidak peduli. Akhirnya ibunya ini, beginilah bang,
uang kita dua-dua mau hampir habis, izinkan aku menjadi TKW ke Malaysia. Jadi ikutlah dia daftar jadi TKW si ibu ini ke Malaysia. Sampai di Malaysia dia bekerja di suatu pabrik. Bulan pertama masih dia kirim kepada suami dan anaknya si Kania yang mengirim kepada si Kamila dan suaminya. Bulan kedua masih, bulan ketiga tak ada lagi kiriman. Apalagi surat bulan ketiga dia sudah menikah lagi di Malaysia dengan orang Bangladesh. Jadi orang Bangladesh banyak kerja di sana. Dia tidak bawa istri dari kampungnya orang Bangladesh ini, maka dia cari istri siapa saja sembarangan, orang Indonesia. Kamila tadi belum cerai lagi dengan si Amir tadi, tapi dia nikah secara diam-diam, nikah di Malaysia. Tahulah si Amir tadi betapa pedihnya. Aduh, pedihnya hati abang. Kaki abang sudah hilang, sekarang istri abang pula yang sudah hilang. Yang ketiga, uang santunan darimu sudah hilang pula, tak datang-datang lagi. Meranalah dia, si bapak tadi kakinya sudah potong, gaji dari Malaysia, dari istrinya nggak dapat, bahkan istrinya diambil pula sama orang Bangladesh. Oh, sedih hatinya, tapi nggak bisa melawan. Kakinya potong, suaranya nggak didengar orang lagi. Lalu anaknya tadi tamatlah SMP. Apa kata anaknya? Ayah, izinkan aku pergi ke Malaysia. Wih, kenapa? Umurmu berapa? Umurku sekarang sudah 16 tahun. Untuk ke Malaysia itu harus umurnya 17 tahun ke atas. Umur 16 tahun belum boleh lagi. Ditipunya. Orang yang membawa perjalanan ke Malaysia itu ditipunya, katanya umurku sudah 17. Dirobahnya saja, pakai pena itu ijazahnya, KTP-nya dirobah, yang 16 tahun dibuatnya 17 tahun sehingga dia bisa dapat KTP. Kalau 16 tahun belum dapat kan? Umur 17 tahun udah dapat KTP. Dah 17 tahun ini ijazahku. Diterima pula lah sama orang itu, umur 17 tahun. Pergilah dia ke Malaysia menjadi TKW. Setelah dia menjadi TKW di Malaysia, dapatlah uang bekerja di rumah, menjadi pembantu rumah tangga. 1 bulan ayahnya terima uang dari gaji anaknya. Bulan kedua terima, bulan ketiga terima, bulan keempat tak menerima lagi, tapi menerima surat saja. Apa isi suratnya? Ayahanda, bulan ini Kamila tidak bisa kirim uang, hanya kirim surat. Aku rencananya mau pindah dari tempat kerja ini karena tempat aku bekerja di rumah tangga orang yang istrinya istri yang ketiga, Pak Datuk Malaysia. Pak Datuk ini istrinya 3. Aku bekerja di rumah tangga istrinya yang ketiga. Tapi ayah, walaupun istrinya sudah 3, aku masih digodain juga sama si Pak Datuk itu. Sekian, terima kasih, doakan Ananda selamat. Itulah isi suratnya. Duit tidak ada. Bulan kelima terima surat juga, tapi bukan dari Kamila. Terima surat dari polisi Malaysia bahwa Kamila akan dihukum gantung. Wah, menyedihkan sekali ya. Kamila akan dihukum gantung, kata polisi Malaysia. Lalu dibacalah kenapa sampai anaknya itu dihukum gantung. Dikirimnya surat, ayahanda, aku bekerja di rumah Pak Datuk ini. Aku terpaksa membela diri ayah, memakai pisau dapur. Karena aku terus digodain, padahal istrinya sudah 3 masih menggodai aku. Aku pakai pisau dapur untuk menyelamatkan diri. Ternyata terkena pada bahagian lehernya yang sangat sensitif, lalu putus dan dia kehilangan darah. Dalam perjalanan ke rumah sakit dia mati. Lalu aku ditangkap polis dan aku dibawa ke sidang. Di persidangan anak-anak Pak Datuk istrinya menjadi saksi. Benar aku yang melakukannya, dan aku pun akhirnya mengaku dan aku diberikan hukuman gantung. Jadi di Malaysia orang yang membunuh orang lain hukumannya hukum mati, yaitu hukum gantung.
di tiang gantungan. Nah, diundang katanya Amir daripada Indonesia supaya dapat menghadirkan diri di tempat hukuman gantung anaknya yang bernama Kamila binti Amir binti Kania. Dikirim surat. Datanglah akhirnya dengan susah payah dengan kakinya yang memakai sebelah tongkat sebelah kiri. Akhirnya sampailah ke sana berkat bantuan tetangga sebagai pertemuan terakhir dengan anaknya yang bernama Kamila. Nah, disitulah dia peluk anaknya. Anakku, kenapa hidup kita jadi begini? Ibumu sudah kehilangan kaca-kaca tempat dia berhias, kehilangan cermin dan kehilangan bedaknya karena waktu kecil. Kaca-kaca semuanya pecah. Dan setelah itu kaki ayah pula yang pecah. Nah, sekarang nyatanya engkau pula lah yang akan pecah, berangkat untuk selamanya. Inilah pertemuan terakhir. Tak dapat lagi penyesalan yang akan dibaca. Kata orang Malaysia, ukir-ukir, buluh sumpitan, ambil rotan dibelah dua. Pikir dahulu merupakan keuntungan, sesal kemudian tidak berguna. Masya Allah, dia sedang berbicara di peluknya anaknya, pelukan terakhir. Barulah datang pula dari tempat masih di Malaysia, datang ibunya yang bernama Kania. Kania tadi bukan saja dia mau memeluk anaknya yang akan dihukum gantung, bahkan dia memukul suaminya yang bernama si Amir. Dipukulnya, bang, gara-gara abang lah anak kita dihukum gantung. Abang lah yang membunuh dia. Kenapa abang izinkan dia menjadi TKW padahal umurnya belum 17 tahun? Dilihat di situ. Oh, rupanya ditipunya orang itu tadi, umurnya sudah 17 tahun padahal belum. Mau tidak mau dia merelakan. Pingsanlah si ibu, pingsan sang ayah. Begitu dia sadar dari pingsannya, nampak sudah digotong si Kamila ke tempat penggantungan. Akhirnya digantunglah dia. Tak lama setelah itu dia mati. Pergilah untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena dia menikah dengan orang yang beda agama. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak dapat restu dari ayah dan ibu. Yang kedua, karena Kania dengan si Amir tadi sama-sama tidak taat beragama, tak peduli dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, karena cintanya itu cinta berlebihan, tak punya koreksi dengan akal yang sehat, hanya mengikutkan perasaan saja. Ini intisari dari tunjukkan Al-Quran tadi surat 2 ayat 221. Coba ulangi sekali lagi. Coba baca Atika Wabila Nabila. Ini mirip dengan si Kamila pula namanya. Coba baca artinya. Coba dengar. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman jika mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Stop suaranya dulu ya. Jadi jangankan di neraka, di dunia saja dia sudah merasakan azab neraka. Habis waktu kita ya. Kita istirahat dulu. Masuk sebentar lagi. Istirahatnya 10 menit. Sampai jam 3 istirahat. Seharusnya tadi lagi. Apa? Sekarang aja. Baiklah, kita istirahat. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.